Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat video presentasi yang berjudul menganalisis pasar bisnis, yang beranggotakan Galang Andika Putra, Hilman Fadil Fauzan, Tadi Bakhtiar, Muhammad Noval Rizky Kusuma, dan Wildan Firdaus. Perkenalkan, saya Hilman Fadil Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan pembelian organisasi. Menurut Webster dan Win, pembelian organisasi adalah proses pengambilan keputusan, di mana melalui proses ini, organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa, dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih antara merek dan pemasok yang ada. Lalu selanjutnya ada pasar bisnis. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasok ke organisasi lain. Industri utama yang termasuk dalam pasar bisnis adalah pertanian, perhutanan, perikanan, pertambangan, manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, utilitas publik, perbankan, keuangan, asuransi, distribusi, serta jasa. Pemasar bisnis biasanya menghadapi banyak tantangan yang sama dengan yang dihadapi pemasar konsumen. Lebih khususnya, memahami pelanggan mereka dan apa yang mereka hargai merupakan hal yang sangat penting bagi keduanya. Karakteristik pasar bisnis. Yang pertama ada hubungan antara pemasok dan pelanggan lebih erat. Selanjutnya ada pembeli yang profesional. Selanjutnya ada pengaruh pembelian berganda. Ada panggilan penjualan berganda, ada permintaan turunan, ada permintaan inelastik, ada permintaan yang berfluktuasi, ada pembeli yang terkonsentrasi secara geografis, dan ada pembelian langsung. Selanjutnya ada pusat pembelian. Webster dan Wine menyebut unit keputusan pembelian keputusan dari organisasi pembelian sebagai pusat pembelian. Pusat pembelian meliputi semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 7 peran dalam proses keputusan pembelian, antara lain ada pencetus atau initiator, ada pengguna atau biasa disebut user, ada pihak yang mempengaruhi atau influencer, ada pihak pengambil keputusan atau deviser, ada pemberi persetujuan atau approver, ada pembeli atau buyer, ada penjaga gerbang atau gatekeeper. Proses tahap-tahap pembelian. Di sini ada pengenaan masalah, deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi produk, pencarian pemasok, pengumpulan proposal, pemilihan pemasok, jumlah pemasok, spesifikasi pesanan rutin, dan tujuan kinerja. Situasi pembelian. Pembeli bisnis menghadapi banyak keputusan dalam melakukan suatu pembelian. Robinson dan rekan-rekannya membedakan 3 jenis situasi pembelian, yaitu yang pertama ada pembelian ulang langsung, yang kedua pembelian ulang yang dimodifikasi, dan yang ketiga tugas baru. Hubungan dan bisnis. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pemasok dan pelanggan bisnis melakukan eksplorasi dengan beragam cara. Untuk mengelola hubungan mereka, hubungan yang lebih erat ini sebagian didorong oleh manajemen rantai pasokan, keterlibatan pemasok lebih awal, dan aliansi pembelian. Mengoptimalkan hubungan yang tepat dengan bisnis sangatlah penting untuk semua program pemasaran holistik. Pengaruh utama dalam perilaku pembelian industrial. Pembeli bisnis terkena banyak pengaruh saat ini mereka mengambil keputusan pembelian. Pembeli bisnis bereaksi baik terhadap ekonomi maupun faktor pribadi saat terhadap kesamaan yang besar dalam penawaran pemasok. Pembeli bisnis memiliki sedikit dasar untuk melakukan pemilihan yang rasional karena mereka dapat memuaskan persyaratan pembelian dengan setiap pemasok. Mereka akan lebih mementingkan perilaku pribadi yang mereka terima. Secara umum, pengaruh atas pembelian bisnis dapat digolongkan ke dalam 6 kelompok, yaitu lingkungan organisasi, antar pribadi, dan pribadi.
Manfaat koordinasi vertikal. Sebagian besar riset mendukung koordinasi vertikal yang lebih besar antara mitra pembelian dan penjualan, sehingga mereka tidak hanya sekedar bertransaksi, tetapi terlihat dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Dan yang terakhir, hubungan bisnis, resiko, dan optimis. Para peneliti telah melihat bahwa upaya membangun hubungan pelanggan-pemasok akan menciptakan ketegangan antara penjagaan, keamanan, dan adaptasi. Koordinasi vertikal dapat memperkuat ikatan pelanggan sampai dengan penjual, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan risiko terhadap investasi khusus pada pelanggan dan pemasok. Investasi khusus adalah pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai atau investasi dalam pelatihan khusus perusahaan, peralatan, dan prosedur atau sistem operasi. Meskipun demikian, investasi khusus juga mempunyai risiko besar bagi pelanggan maupun pemasok. Teori transaksi dari ilmu ekonomi menyatakan bahwa karena sebagian investasi ini satu hubungan tertentu, informasi biaya dan proses yang sensitif mungkin harus dipertukarkan. Pembeli mungkin rentan untuk bertahan karena biaya peralihan, pemasok mungkin lebih rentan untuk bertahan di kontrak di masa depan karena aset yang didedikasikan dan atau ekspropriasi teknologi atau pengetahuan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.